Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Dika, dan di video pembelajaran OOP Python kita kali ini kita akan membahas salah satu prinsip penting dalam OOP, yaitu enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini juga sering disebut sebagai pembungkusan data, yang intinya adalah menyembunyikan bagian-bagian dalam objek yang tidak seharusnya diakses langsung dari luar. Nah, pada video kita kali ini kita akan bahas apa itu enkapsulasi nih, apa fungsinya, dan bagaimana mengimplementasikannya di Python nih. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Oke, pertama-tama adalah apa sih enkapsulasi itu? Nah, enkapsulasi ini adalah prinsip dalam OOP yang bertujuan untuk membungkus data dan perilaku atau fungsi menjadi satu kesatuan, yaitu objek. Tapi lebih dari itu nih, enkapsulasi juga memberikan kontrol terhadap akses ke data tersebut. Nah, kita bisa menemukan mana bagian dari objek yang bisa dilihat dan diubah dari luar, dan mana yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Bayangkan kalau kalian punya mesin kopi nih, kalian cukup pencet tombol dan kopi pun akan langsung keluar. Kalian tidak tahu dan juga tidak perlu tahu tuh bagaimana proses air dipanaskan, bagaimana tekanan diatur, dan sebagainya lah. Nah, itulah enkapsulasi. Kalian hanya melihat antarmuka luarnya saja, bagian dalamnya disembunyikan. Nah, dalam konteks OOP Python, enkapsulasi ini membantu kita untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyederhanakan antarmuka objek. Dan yang ketiga adalah untuk menghindari bug ketika manipulasi langsung atribut. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akses modifiernya nih. Python ini tidak punya akses modifier eksplisit ya, seperti private, protected, ataupun public seperti di bahasa pemrograman lain. Tapi ada konvensi kesamaan yang digunakan. Contohnya nih, public. Nah, atribut atau metode yang bisa diakses dari mana saja. Tidak ada tanda khusus, contohnya self.nama. Nah, protected nih tidak disarankan diakses dari luar kelas, tapi masih bisa ditandai dengan satu underscore. Contohnya self_gaji. Nah, untuk private nih benar-benar disembunyikan, ditandai dengan 2 underscore. Nah, jadi perbedaannya ini untuk public dia nggak pakai underscore ya, langsung self_nama. Untuk protected dia menggunakan satu underscore, yaitu self_gaji. Dan sedangkan untuk private itu menggunakan 2 buah underscore, yaitu self_password. Nah, Python sendiri itu tetap memungkinkan kita untuk mengakses atribut yang dibuat private dengan trik tertentu tentunya. Tapi secara prinsip ya, tanda tersebut digunakan untuk menunjukkan niat si programmer bahwa bagian itu tidak seharusnya diakses dari luar nih. Oke, selanjutnya adalah getter dan setter nih. Agar kita bisa mengakses atau mengubah atribut private, nah kita menggunakan metode getter dan setter nih, yang mana getter digunakan untuk mengambil nilai dan setter digunakan untuk mengubah nilai. Nah, dengan cara ini nih kita bisa menyiapkan logika tambahan, misalnya validasi sebelum nilai diubah atau menyembunyikan format data aslinya nih. Oke, teori sudah kita bahas semua nih. Sekarang kita masuk ke bagian live codingnya untuk melihat implementasi nyata dari enkapsulasi, access modifier, dan juga getter setter di Python nih. Langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Visual Studio Code-nya nih. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengimplementasikan enkapsulasi, yaitu ada access modifier public, private, dan juga protected, dan juga getter dan setternya ya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat kelasnya. Di sini saya akan membuat kelas mahasiswa. Kenapa perlu membuat kelas? Karena enkapsulasi ini termasuk dalam konsep OOP, jadi kita perlu di kelasnya ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat konstruktornya. Di sini konstruktor seperti biasa, init. Nah, untuk atributnya kita akan menggunakan 3, yaitu public, protected, dan juga private. Nah, untuk public saya akan menggunakan nama. Jadi di sini saya buat nama tanpa menggunakan underscore. Selanjutnya adalah untuk yang private menggunakan 1 buah underscore, yaitu adalah umur. Dan yang terakhir adalah private, yaitu password. Karena password ini tidak bisa diakses sembarangan, jadi kita perlu menambahkan sebuah keamanan ekstra dengan membuatnya sebagai atribut private password. Sini jangan lupa untuk menambahkan
nama atribut-atributnya di parameternya, yaitu nama, umur, dan password. Oke, setelah kita membuat constructor ya, kita akan membuat getternya. Di sini saya akan membuat getter untuk mengambil nilai dari passwordnya. Karena password ini private, jadi dia tidak bisa diakses sembarangan kan. Nah, cara mengaksesnya itu dengan menggunakan getter ini ya. Langsung saja kita buat di sini def atau fungsi, jadikan fungsi, dan di sini get password dan parameternya adalah cell. Karena dia akan mengembalikan nilai, jadi kita akan langsung saja di sini return self dot passwordnya. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari passwordnya ya. Oke, setelah kita membuat getter ya, sekarang kita akan membuat setternya. Kalau getter tadi untuk mengambil nilai dari password, nah sekarang saya akan membuat setter untuk menambahkan atau mengubah nilai dari passwordnya. Sini langsung saja saya set password, lalu parameternya adalah self dan juga password baru atau ini password saja, new. Di sini akan saya buat kondisi. Jadi jika panjang dari passwordnya ini kurang dari 5, jadi di sini saya akan buat new password. Panjang dari new password ini lebih dari 5, maka dia akan menggantikan password yang lama atau menambahkan password yang baru dengan cara kita tulis saja di sini self underscore password akan diganti dengan new password akan diubah menjadi ini new password. Nah, selanjutnya kita akan membuat else nya, maka akan menampilkan pesan minimal 5. Oke, seperti ini. Minimal 6 ya. Oke, minimal 6. Oke, setelah kita selesai membuat setter ya, kita bisa langsung untuk membuat objek barunya. Kita sekarang adalah bagian untuk menguji apakah codingan ini bekerja atau tidak. Di sini langsung saja kita isi datanya, MHS sama dengan membuat objek mahasiswa dalam kurung. Kita pasang di sini untuk namanya adalah Dika, lalu umurnya adalah, kita jangan kita kasih angka ini integer. Selanjutnya untuk passwordnya kasih Dika 123. Selanjutnya kita tinggal langsung mengujinya saja dengan cara ngeprint. Kita coba pertama-tama adalah nama saya, titik nama ini untuk menampilkan nama, lalu selanjutnya adalah ini ya, umur, ini tadi adalah password. Jangan lupa ini untuk akses modifiernya ditambahin saat pemanggilannya juga. Dapat ini. Ya, dapat ini. Nah, ini bisa yang ini pasti error karena dia merupakan private, jadi tidak bisa dipanggil langsung menggunakan kayak gini, harus menggunakan ini get password ini. Jadi di sini kita coba komen dulu, lalu kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan nama dan juga name. Tapi jika kita menampilkan password, maka dia akan menghasilkan error.
Nah, ini dia tidak bisa mengambil passwordnya karena password ini merupakan atribut dari private. Oke, bagaimana cara kita mengambil passwordnya ya? Jadi kita hanya perlu memanggil getnya yang telah kita buat tadi di atas dengan cara seperti ini. Dan ini akan kita ubah menjadi nah seperti ini, maka dia akan menampilkan passwordnya, bisa dilihat. Nah ini dia harus menggunakan getnya ya. Jadi kalau kayak gini tidak bisa menampilkan atau mengambil nilai dari passwordnya karena dia private. Jadi kita perlu menggunakan get ini. Oke, selanjutnya setelah menguji getnya, kita akan menguji setternya, yaitu untuk mengubah ataupun menambah. Karena tadi udah ada konstruktor, jadi kita akan mengubahnya dengan cara menggunakan setternya. Lalu isinya adalah kita ubah menjadi 2345. Dan di sini bisa kita langsung tampilkan saja lagi. Maka dia akan menampilkan password yang baru karena ini akan mengubah password yang lama. Di sini dia masih menampilkan password yang lama ya. Nah, ini baru dia terubah, yaitu menjadi 123456. Oke, nih kita sudah selesai untuk bagian pengimplementasiannya ya, untuk bagaimana enkapsulasi, akses modifiernya, bagaimana penggunaan getter, dan juga bagaimana setternya, serta bagaimana output yang akan ditampilkan untuk beberapa kasus seperti ini tanpa getter, pemanggilan atribut private tanpa getter, dan harus menggunakan getter, serta bagaimana ngesetnya. Oke, sekarang kita akan kembali ke videonya. Oke teman-teman, videonya udah selesai nih. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ada rangkuman nih untuk video kita kali ini, untuk pembahasan kita apa saja sih yang kita bahas dari awal hingga menit terakhir ini. Nah, yang pertama ini adalah enkapsulasi, bahwa enkapsulasi itu adalah konsep di OOP yang menyatukan data dan fungsi dalam satu kesatuan, sekaligus menyembunyikan bagian internal dari objek agar tidak diakses sembarangan. Selanjutnya adalah dengan enkapsulasi kita bisa melindungi atribut penting dalam objek supaya tidak diubah langsung dari luar kelas. Nah, selanjutnya adalah Python menggunakan konvensi penamaan untuk menentukan tingkat aksesibilitasnya. Tidak ada garis bawah yang berarti public, bisa diakses dari mana saja. Satu garis bawah yang berarti protected, ini tidak disarankan diakses langsung. Dan yang terakhir adalah dua garis bawah untuk private yang berarti disembunyikan. Nah, selanjutnya adalah kita ini menggunakan getter untuk membaca atribut private dan setter untuk mengubahnya. Ini memberi kita kontrol penuh seperti menambahkan validasi atau memformat data yang ditampilkan. Nah, konsep ini juga membuat program lebih aman, lebih mudah dirawat, dan lebih sesuai dengan praktik rekayasa perangkat lunak profesional. Oke, sekian saja dari pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.